tentang perspektif ilmu sosial, budaya, dan humaniora dalam praktik kebidanan. Kita akan belajar bagaimana aspek sosial dan budaya mempengaruhi pelayanan kebidanan serta pentingnya pendekatan humaniora. Setiap pelayanan adalah sebuah kisah lebih dari sekadar proses medis. Ia adalah perpaduan kompleks antara biologi, emosional, dan lingkungan. Dalam praktik kebidanan kita seringkali hanya melihat sisi klinisnya, namun pernahkah kita merenungkan bagaimana ilmu sosial, budaya, dan humaniora membentuk pengalaman kehamilan, persalinan, dan fase orang ini? Seperti yang kita ketahui, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam masyarakat, termasuk cara berinteraksi, tradisi, dan cara pengambilan keputusan. Keputusan yang berdasarkan dengan budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks kebidanan, ilmu sosial ini sangat penting karena ibu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dalam memahami kehamilan, persalinan, dan cara perawatan bayinya. Banyak keputusan ibu yang tidak hanya berdasarkan oleh informasi medis, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, keluarga, dan informasi turun-temurun. Berikut ini adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang aspek sosial ini, yaitu seperti pemberian makanan tambahan pada bayi baru lahir. Ya, waalaikumsalam Bu Bir. Ada bantuan apa? Apakah butuh apa di sini? Oh, enggak. Kenapa itu Bu Bir? Bu, ada pasien atas nama Bu Ica, Bu, ingin melakukan kunjungan. Oh, boleh. Langsung ke sini aja ya. Ya, Dok. Terima Dok. Mari Bu, ruangan produknya. Mari Pak Bu. Masuk, Bu. Mari masuk Bu. Iya, sudah. Mari. Tunggu duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ada Dok, jadi gini, saya sudah memberikan makanan padat kepada bayi saya, tetapi nenek saya bilang ASI itu tidak cukup Dok. Ya, karena saya ingin cucu ini tumbuh sehat dan kuat. Tapi Ibu dan Nenek, ASI saja sudah cukup buat bayi yang baru lahir. Makanan padat tidak diperlukan. Saya setuju dengan Bu Dokter karena ASI memiliki semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi Bu. Saya tidak tahu, saya hanya ingin terbaik untuk bayi saya. Terus apa yang harus saya lakukan, Dok? Sebaiknya Ayah mendengarkan saran dari dokter dan bidan bahwa ASI saja sudah cukup untuk bayi Bapak dan Ibu. Tapi saya sudah melakukannya bertahun-tahun dan tidak ada masalah pada bayi saya. Nenek, mungkin cara itu berhasil pada zaman dulu. Sekarang kita memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kesehatan bayi, Bu. Situasi seperti yang kita lihat barusan menunjukkan bahwa ilmu sosial ini sangat penting dalam kebidanan. Ilmu sosial ini membantu bidan dan tenaga kesehatan memahami bahwa keputusan yang diambil orang tua itu sering dipengaruhi oleh kebiasaan, norma sosial dan keterbatasan ilmu medis. Bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membangun komunikasi yang empatik, menyampaikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami, dan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan. Inilah penting ilmu sosial dalam kebidanan agar bidan tidak salah mengambil keputusan dalam menyampaikan edukasi kepada pasiennya. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, ilmu budaya adalah ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan, nilai, tradisi pada masyarakat. Bidan sangat penting dalam mempelajari ini. Kenapa? Karena masih banyak ibu-ibu yang mempercayai tentang tradisi turun-menurun dari nenek moyang mereka. Salah satunya seperti pijat perut pasca melahirkan. Itu sangat berbahaya karena banyak risiko yang akan disebabkannya.
Di Indonesia, banyak ibu yang masih melakukan tradisi dengan pijat perut tersebut. Tujuannya sederhana, yaitu agar perut kembali menjadi rata dan juga agar bisa meringankan tubuh, padahal itu sangat berbahaya. Apakah ini benar untuk kesehatan ibu? Ketika budaya bertemu dengan ilmu kesehatan, seringkali muncul perbedaan pandangan. Mari kita saksikan drama pendek tentang yang biasanya terjadi di masyarakat. Halo, Halo, selamat siang dok. ya selamat siang Bu Wulan. Ada apa? Maaf dok, ini ada ibu yang mau konsultasi dok. Apa dokter bisa hari ini? Oh hari ini ya? Boleh langsung masuk saja ya Wulan. Tidak Wulan disuruh aja pasiennya masuk ya. Baik dok, makasih ya dok. Iya sama-sama. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Silakan duduk. Saya melakukan pijat urut tradisional setelah saya melahirkan karena saya ingin mengembalikan bentuk perut saya. Ya, itu sudah dilakukan turun-temurun dan itu sangat efektif. Tapi Ibu, melakukan pijat perut tradisional itu bisa menyebabkan cedera pada perut Ibu. Saya setuju dengan dokter, karena pijat perut tidak diperlukan dan bisa berbahaya. Saya tidak tahu, saya hanya ingin istri saya merasa nyaman. Tapi Pak, melakukan pijat perut tradisional itu tidak diperlukan. Sebaiknya Bapak, Ibu, dan Nenek mendengarkan saran dari kami, dokter dan bidan. Tapi saya sudah melakukannya bertahun-tahun dan tidak ada masalah. Nenek, mungkin pada zaman dahulu itu berhasil, tapi pada zaman sekarang kita punya ilmu pengetahuan yang lebih baik tentang kesehatan. Dari dialog yang kita lihat tadi, kita dapat melihat bahwa ada nenek yang masih memijat perut menantunya. Itu pasti berbahaya karena banyak risiko yang akan membahayakannya. Pendekatan budaya dalam kebidanan tidak menolak tradisi, melainkan memilih mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan si ibu. Sebagai bidan, kita tidak boleh menyalahkan tradisi. Kita harus menemukan titik terangnya. Kita harus melakukan pendekatan kepada ibu ataupun keluarganya. Dengan pendekatan ini kita bisa menjaga keselamatan ibu dan menghormati nilai budaya. Ketika kita mengenali budaya sebagai identitas, maka kita pun mampu menjangkau lebih dalam. Bukan hanya mengobati, tetapi kita juga harus merawat nilai dan makna. Inilah kebidanan yang sensitif dengan budaya, terampil secara klinis, tapi juga kaya empati. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya humaniora. Apa sih itu humaniora? Humaniora mencakup filsafat, etika, seni, dan juga sastra yang mengajarkan kita tentang empati, etika, dan juga makna menjadi manusia. Dalam kebidanan, humaniora mengajarkan kepada kita bahwa pasien adalah individu yang memiliki harapan dan juga ketakutan mereka sendiri. Untuk itu, mari kita sama-sama sebagai seorang bidan selalu menjadi teman terbaik untuk mendengarkan keluh kesah seorang ibu. Dalam budaya kita, peran seorang ibu seringkali dikaitkan dengan kata pengorbanan tanpa batas. Setelah melahirkan, bukannya mendapatkan waktu istirahat yang cukup, namun justru banyak ibu setelah melahirkan disuruh kembali untuk melaksanakan aktivitas rumah tangga seperti biasanya, bahkan sampai disuruh untuk bekerja. Untuk itu, apa sih dampaknya bagi kesehatan mental ibu dan kesehatan jiwa ibu? Mari kita saksikan bersama video singkat tentang permasalahan yang sering banyak terjadi di rumah tangga. Jalan. Saya tidak bisa beristirahat, Bu, karena saya harus segera kembali bekerja. Ya, kamu harus bantu keluarga. Tapi Bunda, habis melahirkan sangat butuh istirahat supaya kesehatan Anda lebih stabil. Iya, saya setuju dengan dokter. Ibu perlu waktu untuk memulihkan diri. Tapi keluarga membutuhkan bantuanmu. Kamu tidak bisa beristirahat terus. Ibu,
Saya sangat mengerti keluarga sangat butuh bantuan, tetapi kondisi ibu jauh lebih penting daripada pekerjaan rumah tangga. Ya, ibu perlu waktu beristirahat agar mendapatkan ASI yang bagus, Bun. Saya tidak tahu, saya hanya ingin keluarga saya bahagia. Pak, ibu sangat butuh support dari Bapak. Istirahat bukan berarti malas, sebaiknya Anda mendukung dan memulihkan kesehatan ibu, untuk memulihkan kesehatan ibu. Nah, jadi yang dibutuhkan sebenarnya oleh setelah ibu melahirkan bukan hanya pengobatan, tetapi juga pengertian dan dukungan dari pihak keluarga. Untuk itu, mari kita bersama-sama dengarkan keluh kesah ibu dan juga beri perhatian yang cukup kepada ibu agar mental dan kesehatan tubuhnya cepat sehat. Sebagai bidan, kita adalah agen perubahan dengan mengintegrasikan perspektif ilmu sosial, budaya, dan humaniora. Kita tidak hanya menjadi profesional yang kompeten, tetapi juga menjadi pribadi yang utuh, yang mampu memberikan pelayanan yang benar-benar holistik dan berpusat pada individu. Mari kita terus belajar, beradaptasi, dan merangkul kekayaan ilmu pengetahuan ini demi praktik kebidanan yang lebih baik, lebih manusiawi, dan berdampak nyata bagi setiap ibu dan keluarga.